Kita baca secara bersama-sama saja. Kita baca secara bersama-sama dua-dua ya. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada para nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekhonya beserta ibu suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkiah yang diutus oleh Zedekia Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberikan kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat dari mana aku telah membuang kamu. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita menjalani hidup di dunia ini, kita harus tahu kita di dunia yang bagaimana. Jadi jangan kita membayangkan dunia ini adalah dunia yang dimana ini adalah tempat yang indah, tempat tidak ada duka cita, tidak ada tangis dan lain sebagainya. Ketika manusia diciptakan, yaitu Adam dan Hawa, di Taman Eden, Bapak Ibu juga sudah ada di dalam tubuh Adam dan Hawa, ya, sudah ada di dalam tubuhnya itu. Lalu kemudian apa yang terjadi? Ketika Adam dan Hawa memberontak kepada Tuhan, maka Tuhan membuang Adam dan Hawa dan semua manusia yang ada di dalam tubuh Adam dan Hawa ini. Itulah dunia yang kita sekarang tinggali. Jadi kita ini sedang dalam pembuangan. Jadi kalau kita lihat di sini, pembuangan orang Israel ke Babel itulah gambaran manusia yang sekarang ini sedang dibuang dari hadirat Tuhan karena dosa. Oke, jadi kita sudah tahu kita berada di mana ini sekarang. Kita sekarang dalam pembuangan. Makanya di dunia ini bukanlah tempat yang nyaman gitu. Tadi aku bicara sama Nantulang, tinggal berapa orang lah kami di sini yang tua-tua kan gitu kan, kata Inang ini. Lalu saya bilang lah begini, lebih bahagianya Inang daripada orang muda, saya bilang. Karena kalau Inang pernah muda, orang muda belum tentu tua, kan? Ibu-ibu yang ada tua di sini ada jaminan pasti tua seperti mereka. Jadi jangan sombong. Ya, jadi ya teman-teman kami sudah pergi, kata Natulang ini. Ya tunggulah panggilan berikutnya kan gitu. Nah,
Kita sekarang ini sedang berada di dalam dunia yang bagaimana? Nih, kita akan mengalami kematian, ditinggalkan oleh orang yang kita cintai karena kematian. Kita akan mengalami kesakitan dan ditinggalkan oleh orang-orang yang mati karena sakit. Kita berada dalam dunia yang dalam peperangan, kelaparan, kebangkrutan, kegagalan. Dan seolah-olah sepertinya Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ada sebagian orang tidak mempunyai pengharapan. Saya mendengar sedih sekali, ada seorang pelayan gereja itu bunuh diri karena apa? Karena sering direndahkan istrinya, minum baygon. Ini baygon, ini Alkitab. Menurut ibu-ibu kemana lah ini pergi ini? Dia sedih sekali karena sering direndahkan oleh istrinya. Istrinya kerja di sebuah perkebunan, mantaplah jabatannya. Jadi bapak ini, ya kerjanya narik angkot, ya kan? Dia pekerja. Jadi jangan direndahkan bapak di rumah ya Bu. Nanti seperti itu pula nanti itu. Dia merasa tidak ada harganya di hadapan istrinya. Nah itulah di dunia ini. Saling merendahkan, saling menjelekkan, jarang saling memujikan. Sudah siap pun pilpres masih saling menjelekkan. Sudahlah, ya kan? Ya kan? Mereka udah makan kopi tuh, udah makan kopi, udah minum kopi bareng-bareng. Kita yang di bawah ini itu sampai ada loh, sampai ada seorang istri dipukul suaminya karena enggak. Adong do dison? Dan adong ade. Istri saya kasih, terserah kau pilih siapa, yang penting kita menang. Kalau kau pilih menang, aku kalah, tetapnya kita menang. Ya. Nah, ibu-ibu, ini kita berada di sini, di dunia yang punya masalah ini. Dan seolah-olah misalnya tak ada harapan, tidak ada masa depan. Ada seorang ibu, dia bilang sama anaknya, jangan pernah bermimpi anak, aku menyekolahkan kau, kuliahkan kau. Karena kakak-kakaknya udah kuliah. Anak ini pintar. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ibu-ibu, anak ini stres. Akhirnya masuk rumah sakit jiwa. Tapi apa yang terjadi? Di situ dia bertemu dengan seseorang, akhirnya dia sekolah teologi. Akhirnya saya temui ibu ini, ibu harus minta ampun sama Tuhan. Jangan menjadi Tuhan untuk anakmu. Kan sudah dekat itu ya. Sudah dekat. Kayaknya nggak ada harapan. Apalagi anaknya 12. Bapaknya kalau mati, kalau cerai mati masih enak kan? Ini kawin lagi. Ada bapak-bapak karunia kawin lagi. Ya kan gimana itu? Nggak ada pengharapan. Oh, itu terjadi di mana itu? Di Tanjung Merawang. Ditinggalkan istrinya, suaminya dia. Diajaknya anak bunuh diri. Anaknya bunuh diri. Ikan viral itu Bapak Ibu. Minum baygon dia, anaknya pun diajak. Kalau bunuh diri ya bunuh diri lah. Jangan ajak-ajak anak-anak. Ini tuh. Ini diajak. Tak ada pengharapan. Beras katanya naik ya. Cuman ya. Bentar lagi semua naik. Karena katanya makan gratis diambil dari subsidi LPG. Ibu-ibu, iyalah selama ini pun kita udah menyalahgunakan itunya kan. Coba tengok tulisan putih itu. Untuk siapanya itu? Ya jadi kalau ditarik nanti itu jangan demo ya. Karena itu memang bukan untuk ibu-ibu. Nah oke, kita kembali ke sini. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, apa yang terjadi kepada mereka pada saat itu? Mengapa orang Israel itu dibuang? Orang Yahudi itu dibuang? Nah, kira-kira seperti inilah gambarannya ibu-ibu. Diangkut semuanya. Dibakar itu. Coba kalau kita seperti ini, kayak mana ini ya? Tinggal semua. Mobil Fortuner pun tinggal. Diangkut ke Vietnam misalnya di situ. Tinggal, rumah pun ditinggalkan. Nah ini, berapa tahun? 70 tahun. Bah. Cobalah kalau misalnya kita seperti itu. 70 tahun. Bah, berarti tidak mulai beliau. Songon ikat tulang makan. Kalau dihukum Tuhan misalnya kita dibuang ke Vietnam 70 tahun. Bah, nggak ada lagi. Kalau yang seperti saya 40 tambah 70. Juga udah mati.
Jadi waktu itu orang Israel nggak terima karena Tuhan menghukum mereka 70 tahun. Enggak. Salah kau Yeremia, nubuatanmu itu salah. Seolah-olah kami nggak punya masa depan. Kalau anak-anak oke lah. Ini yang terjadi, mereka dibuang. Apa dosa-dosa mereka? Apakah Tuhan membuang mereka tanpa alasan? Bertahun-tahun bahkan puluhan tahun Tuhan menegur mereka, Bapak Ibu. Tuhan mengutus nabi-nabinya diolok-olok. Tuhan mengutus Yeremia. Yeremia inilah diutus, bertobat kalian, bertobat kalian, bertobat kalian. Apa dosa mereka? Mereka menyembah berhala. Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan. Mereka mendirikan tugu-tugu berhala. Waduh. Dulu tugu hanyalah sekedar supaya pungu. Tapi sekarang saya baru pulang dari sana. Menyedihkan. Tugu itu sudah dianggap mendapat berkat. Kalau ditegur di gereja, marah. Ini Yeremia pada saat itu ditegur. Mereka menyembah berhala, mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan, mereka mempersembahkan korban bagi dewa-dewa yang lain. Terjadi sinkritisme. Mereka bukan hanya menyembah Tuhan, tapi mereka juga menyembah Tuhan-Tuhan lain. Mereka menyembah arwah-arwah dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebenarnya kekristenan ini lagi ada peringatan sebenarnya ini. Di mana-mana kita lihat, waduh, sudah sangat menyedihkan ya. Nah, ini dosanya. Apalagi dosa yang lain, ya. Ini mereka. Mereka sebagai umat Tuhan, mereka ditempatkan Tuhan di tengah-tengah supaya mereka menjadi sitiruan, ya, menjadi patron bagi bangsa-bangsa lain. Cara hidup mereka, cara beribadah mereka. Tetapi yang penting terjadi Bapak Ibu, mereka terpengaruh kepada bangsa-bangsa yang lain. Istilahnya eme digaga ursa, ahana masa imananiula. Itulah yang terjadi sama orang Israel pada saat itu. Mereka nggak bisa jadi garam, udah hambar. Lalu apa lagi? Kalau kita baca nanti Yeremia itu, timbangan palsu. Saya kalau beli beras 30 kilo, ada satu tempat, 3 tempat. Di sini lebih murah 20.000. Ukurannya 30. Saya bilang, di sanalah lebih murah, saya bilang. Tapi istri saya bilang begini, setelah aku perhatikan, Bah, dari 3 kode ini, kode inilah yang sebenarnya full dia. Ada yang datang ke tempat nah kan full. Gitulah mama sampai harus diperhatikan. Kalau kita kan ya udahlah 30 kilo kan gitu. Memang ini lebih mahal, tapi pas timbangannya 30 kilo. Yang di sana lebih murah. Jadi hati-hati ibu-ibu, di sana lebih murah. Padahal yang udah dikuranginya berasnya. Itu yang terjadi. Orang Israel pun pada saat itu begitu. Dibilang 1 kilo, padahal 9 ons. Nah, di sini nggak ada pedagang begitu ya kan. Kalau 9 kilo, 9 kilo. 10 kilo, 10 kilo. Kalau boleh dibilang 10 kilo, tambahkan aja 1 ons. Ya kan? Oh, agak ada bayi saat timbangannya kan, agak jago kan gitu. Nah, pada saat itu orang Israel pun begitu. Mereka mengubah neraca itu menjadi neraca palsu. Lalu kemudian hakim disogok. Tempat keadilan justru di situ ketidakadilan. Siapa yang punya uang itu yang berkuasa. Siapa yang tak punya uang, horasma. Terjadi sekarang? Terjadi. Lalu kemudian, nih, pesta seks. Anak dengan bapak kompak pergi ke tempat pelacuran. Ngeri nggak itu ya? Pesta seks. Iya. Lalu apa lagi? Membungakan uang. Padahal kok kepeng. Lalu diganti istilahnya kooperasi. Zaman sekarang itu bukan kooperasi, itu namanya kooperasi. Suka-suka bikin bunga 20%, 30%. Pokoknya dan sangat marhosa. Pinjaman tadi 10 juta. Bisa akhirnya total pinjaman akhirnya bisa 90 juta. Karena bunga berbunga. Itu terjadi pada saat itu. Lalu kemudian apa? Nih, pemerasan, tidak ada belas kasihan, nggak peduli dia. Pokoknya bayar, nggak ada belas kasihan. Maka sering sekali saya bilang sama anak fakultas kedokteran, kalau kau mau jadi dokter, mau jadi kaya, tinggalkan itu. Kalau mau jadi kaya, jadi pengusaha.
Kalau jadi dokter, semua nanti yang datang samamu bukan semua orang kaya, tapi ada orang miskin. Alasannya selalu apa? Kalian kira gampang itu, ijazah itu. Udah sebenarnya udah balik modal. Ya kan lalap saya. Ya, seandainya Tuhan berkenan kasih anakku dokter, ku bilang sama dia, mau orang kaya, mau orang miskin, ya lihat dari sudut pandang Tuhan. Kalau nggak ada uangnya, jangan kau paksa. Kalau dikasih Tuhan, kan gitu. Nah ini, kalau mau jadi dokter jangan cita-cita mau jadi kaya, ya. Karena memang kalau jadi dokter sinamok naik kan. Iya kan, ada teman saya nikah dia. Kenapa? Ya gini lah bang, masalah sinamot. Iyalah bang, kayak mana lah bang? Karena dokter, ya kan. Sinamot menentukan, ya kan. Baju menentukan ya. Oke, yang berikutnya, nah mari kita melihat. Kita melihat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika misalnya seperti tidak ada masa depan seperti orang Israel ini 70 tahun lalu Yerusalem dihancurkan, rumah dibakar, pohon anggur dihancurkan, anak-anak juga ada yang dibunuh dan lain sebagainya. Merasa panikotan namun nanti mari deh mak si takku nau alibigu gitu. Nggubuhin kan ini. Nah, saya nggak tahu Bapak Ibu, kita sekarang dalam situasi apa sekarang? Seperti nggak ada pengharapan, udah hampir putus asa. Kalaupun bunuh dirilah di pokok cabe, ya. Ya kalaupun ya. Jangan coba-coba Bapak Ibu. Ini ada seorang laki-laki, ya kebetulan dia adik seorang hamba Tuhan. Dia pernah coba-coba. Gimana rasanya bunuh diri itu katanya. Dicobanya, dia sendiri cerita sama saya, yang bunuh diri ini nggak jadi mati, nggak jadi mati, dia sendiri cerita. Jadi dicobanya, kayak mana sih rasanya bunuh diri? Di sekolah dibuatnya, diikatnya. Lalu, apa sih bisa ditahannya? Rupanya bangkunya terjatuh tuh, getung-getung. Lalu apa Bapak Ibu? Udah hitam. Datang hamba Tuhan ini, tengkinglah dalam nama Yesus, tengking. Akhirnya dia sadar. Nah, yang gagal bunuh diri ini, yang nggak jadi mati ini, saya bilang, akhirnya cerita sama saya. Jadi waktu dia bunuh diri itu katanya, dia seperti jatuh dari jurang yang tinggi. Misalnya ini jurang, seperti gitu ya, gelap, tapi nggak dapat dasarnya. Jadi jangan coba-coba ya Ibu. Kira kita selesai masalah, nggak dapat eliling mon sahaton. Tunggulah waktu penghakiman dulu. Begitulah dia bilang. Ngeri sekali bang, ngerian katanya. Ya. Jadi jangan kita kira, nggak asitor saya, nggak selesai. Nah, apapun itu, mungkin masalah ekonomi, mungkin masalah anak yang belum menikah, ataupun suami yang mau menikah, nggak ada ya. Atau kita yang mau menikah, gitu. Kayaknya nggak ada harapan nih, Bapak Ibu. Kita belajar dari sini, dari firman Tuhan ini. Apa yang dia katakan? Yang pertama, belajar menerima keadaan. Di dalam Yeremia 29 ayat 1 sampai 4 kita lihat di sini, siapa yang terbuang, siapa yang kena hukum. Ada tua-tua, penderitaan nggak melihat umur. Ini udah agak berumur ini. Nggak jadilah. Tua-tua opung-opung pun nggak dilihat. Aku ceklah rambutku ini, mana tahu ada malaikat penderitaan supaya dianggapnya aku muda. Enggak. Tua-tua. Lalu kemudian imam-imam pun kena. Nabi-nabi, seluruh rakyat, bahkan raja pada saat itu juga mengalami penderitaan Bapak Ibu. Pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi, semua mereka itu mengalami penderitaan karena itulah keadaannya pada saat itu. Adakah di antara mereka yang tak pernah menyembah berhala? Ada. Daniel misalnya. Orang benar, orang yang tak benar, orang yang tak menyembah berhala, orang yang menyembah berhala, ketika Tuhan menghukum, orang yang benar pun bisa kena. Jadi mungkin ada di antara kita bilang begini, "Ai burjudo, pasana masa terjadi songrot tua." Memang bukan kita yang bikin, tapi suami kita.
Suami kita yang bikin masalah, berutang dia, kenalah kita. Anak kita yang nabrak orang, kita akhirnya menjual emas. Itulah keadaan. Siapa yang suruh kawin? Siapa yang suruh menikah? Siapa yang suruh punya anak? Berbahagialah yang punya anak dan berbahagialah yang tak punya anak. Yang punya anak stres karena masalah anak. Yang tak punya anak melihat yang punya anak, bahagia kalilah hidupmu. Yang punya anak bilang apa? Nasitu si hodo hana masa. Ini semua. Jadi ketika datang masalah itu Bapak Ibu, belajar menerima keadaan. Ngajabar husongoni. Ngajabar husono suamiku. Udah jambarku begini, tubuhku sakit saat ini. Cuman pertanyaannya memang kita sakit gara-gara apa? Halani mokus do manang halani aha. Ngai boto kolesterol hantam saja. Yang penting adong do bakna. Ngahubon obat namang. Nah ini dia. Belajar menerima keadaan. Jadi Bapak Ibu mari kita belajar menerima keadaan apapun kita situasi pada saat ini. Lalu yang kedua, menjalankan kehidupan seperti biasa. Ada misalnya orang yang kehilangan orang yang dicintainya. Dan ngolomangan. Oke lah 1 hari, 2 hari, 3 hari bisa lah ya. 1 minggu kayak mana ini? Ada. Yang akhirnya dia putus asa. Buam mau among niucok. Amang ni butet. Buano bahain aku babelgau dan akun. Bapak Ibu, Tuhan melalui Nabi Yeremia katakan apa? Menjalankan kehidupan seperti biasa. Di ayat 5 dikatakan begini. Dirikanlah rupa untuk kamu diami. Walaupun kamu belum punya rumah di sana nanti, dirikanlah di sana. Pertanyaannya, nggak ada tanah di sana. Kalau Tuhan bilang, dirikanlah di sana. Nanti Tuhan akan buat caranya bagaimana Bapak Ibu. Kuhusukum majohita di son. Adakah pernah kita membayangkan kita punya rumah di Medan ini? Merantau aja kan? Baru non anggo ngamula tu tanah jual musik nama kontrak doh kita. Nggak ada semua kita ini ya. Ini ibu notaris kan, ibu notaris yang menangani apa ya? Tukar pindah rumah kan. Bah, ini. Dirikanlah rumah, artinya apa? Jalankan kehidupan seperti biasa. Kita melihat di sini di ayat 5, dikatakan di situ di ayat 5 itu, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Artinya apa? Berkarya di sana. Tetap lanjutkan kekaryaan itu. Lanjutkan kehidupan. Ayat 6. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambil istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan. Supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan. Walaupun kalian itu di tempat pembuangan, walaupun di sana kalian tidak tahu apa yang terjadi, tetapi tetap lanjutkan kehidupan kalian di sana. Lalu yang berikutnya, berpartisipasi dan bersosialisasi. Itu tadi yang dikatakan Inang kakak Nyonya Soekarto ya. Ayat 7 dikatakan apa? Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Bapak Ibu, mari kita belajar di sini. Dimanapun keadaan kita. Mungkin dulu di rumah kita enak. Tapi sekarang karena misalnya maaf, sudah meninggal pasangan, akhirnya di rumah menantu. Jangan kita ingat-ingat lagi. Dulu enak kali di sana. Dulu nyomane ijebuni menantukon amang tahe ngahira pendatang iba memang pendatang. Jangan lagi penguasa di sana di salomo-lomo diba do di song ngahira pendatang iba memang pendatang. Jangan lagi teringat-ingat masa kenangan amang tahe. Sekarang kau nggak di situ lagi kata Tuhan. Sekarang kau di sana, usahakanlah kesejahteraan kotamu. Sebab apa? Ketika kau berdoa di sana, itu juga buat kesejahteraanmu. Di mana kita tinggal Bapak Ibu Inang, doakanlah supaya diberkati rumah itu. Jangan kita kutuki. Tapi tinggal kita di sini.
mau neman masusar menejebun. Nah, pas mau pita muse, longsor muse. Jangan kita kutuki. Keadaan kita sekarang ini, ya inilah dulu. Lalu yang berikutnya, di situ di ayat yang ke-8 dikatakan, janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Juru-juru tenung nabi-nabi ini mengatakan apa? Enggak sampai 70 tahun. Enggak. Kau akan bahagia, kau akan sukacita dan lain sebagainya. Yeremia katakan apa? 70 tahun. Setelah 70 tahun baru selesai. Bapak Ibu, seringnya kita ini lebih senang mendengarkan dongeng daripada kebenaran. Karena apa? Kebenaran itu memang menyakitkan tapi menyelamatkan. Dan khotbah kebenaran itu paling tak suka orang. Maunya nanti ada yang lucu-lucunya. Pengkhotbahnya ada humornya, amang. Itu ya. Kadang saya berdoa sama Tuhan, Tuhan tolonglah Tuhan, Tuhan tolong. Supaya agak serius berlaku khotbah, kan gitu. Jangan Tetapi rupanya melalui itu juga bisa nyampenya firman Tuhan, pikirku ya. Ya ini. Tapi ada yang mulai dari awal sampai akhir. Ketawa, entah apa yang diketawain itu. Tetapi kita melihat di sini, jangan percaya dengan kebohongan, tetapi percayalah dengan kebenaran. Kebenaran itu di mana? Ini firman Tuhan. Ketika kita berada di dunia ini, Bapak Ibu, banyak sekali ya kebohongan-kebohongan yang dunia tawarkan. Pinjaman-pinjaman online. Apalagi pendapatan sehari 100.000 atau 3 juta. Banyak kali kan? Kalau mau dapat uang kerja. Banyak orang sekarang ini ya mungkin apa ya, sekarang ini itulah kayak mana supaya cepat dapat uang ya, macam lah itu. Makanya nggak heran kita Bapak Ibu di Facebook banyak kali ulet berdelani marjoke ngir neritik kan itu kan. Orang beda, orang bisa jualan. Orang bisa jualan, di mana mau jual? Nah, di dunia ini juga kita begitu. Jalankan kehidupan seperti biasa. Karena apa? Karena memang dunia ini semakin lama semakin sulit. Akan mendapat apa namanya? Sebentar lagi dunia ini akan diganti dengan langit dan bumi yang baru. Tapi kita masih di sini ya. Nah, lalu yang berikutnya di ayat 10 itu semua dalam kedaulatan Allah. Kalau kita perhatikan di ayat 10 dikatakan di sini kepada orang Israel, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menempati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Setelah 70 tahun baru kau kembali ke sini, kata Tuhan. Aku akan menepati, enggak tambah, enggak kurang. Bapak Ibu, kalau kita melihat kitab Kejadian, ada namanya Theology of Time. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh. Tuhan itu bekerja, itu punya rencana. Cuman kita saja yang kadang mau meloncat. Saya ingat sekali, waktu perjalanan saya mengambil keputusan jadi hamba Tuhan, 6 bulan saya sakit. 6 tahun saya di tempat ini, baru kemudian saya kawin. Dan saya lihat ada tahun-tahun Tuhan yang Tuhan kerjakan. Kalau Tuhan masih bilang tinggal di situ, stay. Kalau Tuhan bilang naik, naik. Jangan nanti, aduh Tuhan nggak tahan lagi. Padahal dikit lagi itu. Ada sebuah gambaran dibuat. Ada seorang yang menggali, mencari permata di bawah tanah. Dia korek itu tanah. Udah panjang ini. Tapi karena dia udah capek, akhirnya dia kembali lagi. Padahal setengah meter lagi, udah di situ permatanya. Seringkali kita ini juga seperti itu. Orang Israel sudah di depan mata tuh. Sudah di depan mata mereka, Tuhan suruh masuk, kata Tuhan. Orang Israel bilang begini, nggak bisa kita masuk. Mereka itu seperti raksasa, kita ini seperti belalang. Hanya 2 lah yang punya iman yang bagus. Enggak, bukan kita yang menaklukkan mereka. Tapi Tuhan udah kasih. Tuhan udah suruh kita masuk. Enggak. Hampir Yosua dan Kaleb dilempari. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Tuhan marah. Cukup. Kau bilang kau tidak bisa masuk ke sana
Kau pikir aku nggak bisa membawa kau ke sana? Dan kau bilang anak-anakmu akan mati, justru anak-anakmu yang akan masuk dan kau akan mati di padang gurun ini. Banyaknya engkau mengintai itu tanah Kanaan selama 40 hari. 1 hari dihitung 1 tahun. 40 tahun berputar-putar. Bapak Ibu, ngeri gak begitu? Udah di depan mata. Tapi karena nggak taat, Tuhan marah. Nggak jadi. Akhirnya orang Israel bilang, bah, ayo, nggak pidum. Yalah Tuhan, masuklah. Nggak. Cukup. Nggak. Kau bilang aku nggak bisa membawa kau ke sana. Bayangkan Bapak Ibu, dari jutaan orang yang keluar dari tanah Kanaan menuju dari Mesir ke tanah Kanaan, dari jutaan sekitar 2 juta itu kalau nggak salah saya, hanya 2 orang yang masuk. Berapa persen lah itu? Kalau seandainya persekutuan Ibu Lydia ini lah itu, berapa orang lah yang masuk? Kalau saya habis ngeluja dari Mesir keluar, Kanaan Mesir nggak dapat, Kanaan pun nggak dapat, gosong di padang gurun. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat di sini ada masa pemulihan, ada saatnya gajian, tanggal piru gajian, tanggal 4, ada saatnya gajian, ada saatnya makan saksang. Minggu pertama agak tabumon, minggu kedua masih bisa lah, minggu ketiga sudah mulai ikan tadi 1 potong mulai dipotong 2, minggu keempat tempe mulai gomos martamiang. Tapi tanggal sekian balik lagi. Itulah hidup ini. Ada saatnya menangis, ada saatnya tertawa. Itu yang normal. Anggolan na mekel terus. Berarti ibu yang bilang ya. Anggolan na tangis terus. Jadi na normal waduh. Adong tangis, mekel tangis, mekel tangis. Jadi bersyukurlah kita kalau mekel tangis hidup kita berarti normal. Ya. Nah, ini kita melihat di sini. Ada masa pemulihan, ada saatnya nanti dipulihkan. Lalu kemudian ayat 11 dikatakan, ya ini tema kita. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Coba kita ganti ibu-ibu, kataku dan mu dengan nama kita ya. Kita baca coba sama-sama 2 ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai Gerhard. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari yang penuh harapan. Mungkin pada saat kita minta, Bapak Ibu, kayaknya Tuhan gimana nih? Ada sebuah kisah, ada seorang bapak yang mau pelayanan. Dia menunggu sebuah mobil. Tunggu. Lewat mobil itu, waduh terlambat lagu pelayanan. Lalu dia tunggu 1 jam lagi. Mungkin itu di kalang maronate. Agak lilin. Oh tidak boti atau langsung bersuburan. Baru datang dia udah bilang terlambat 1 jam. Lalu dia naik mobil ini. Lalu Bapak Ibu apa yang terjadi? Mobil yang tadi dihentikannya udah terbalik, udah kecelakaan di depan. Lewat dia. Lalu dia bilang puji Tuhan. Mungkin ini kisah yang pernah Ibu dengar, tapi saya dengarkan dari ada seorang hamba Tuhan cerita langsung sama saya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita belum menurut kita sampai, bisa aja itu yang terbaik. Itu kemarin ada kisah ya, gempa di Palu itu kan. Itu kan unik kisahnya itu. Tsunami. Itu
Itu timnya Pak Stephen Tong. Ayo, kita harus berangkat katanya. Pilot ini entah kenapa, dia sepertinya dipimpin Tuhan. Enggak, cepat kita, ayo cepat pergi. Padahal enggak ada apa-apa. Ketika mereka mau berangkat, enggak, ayo ini, enggak, pokoknya cepat. Kayaknya dia dengar suara Tuhan. Lalu mereka pergi. Lalu ketika mereka naik, itu terjadi gempa, itulah tsunami itu. Kadang ada saatnya Tuhan bilang, tunggu dulu. Tapi ada saatnya Tuhan bilang, cepat! Jangan berlama-lama. Seperti siapa? Lot. Seperti Lot. Ya kan? Cepat. Dang sanga binatay mabukus. Tasna. Nah itu Rusia Amerika. Pokoknya pergi kata malaikat. Enggak berlama-lama. Coba pergi. Ada saatnya Tuhan bilang kepada kita, cepat. Tapi ada saatnya Tuhan bilang, tunggu. Jangan kau melangkah. Orang Israel, Tuhan suruh menaklukkan Yeriko. Berapa kali? Jangan ada yang ngomong. Gimana ini menaklukkan tembok Yeriko? Oleh merdeleni. Sekali tentara dari benteng ini bilang, kenapa? Neritik dah aku naik. Tapi Tuhan bilang apa? Setelah yang ketujuh baru berteriak mereka. Ada saatnya, Bapak Ibu, ada masa pemulihan dalam hidup kita. Coba dulu ya, kita lihat dulu flashback ke belakang. Ada saatnya kita sehat. Ada saatnya kita masuk rumah sakit. Kalau kita masuk rumah sakit, kira-kira mau ngapain lah kita itu disuruh Tuhan? Istirahat masuk perlu jauh teh. Baru nepe 2 tahun, ibu dilayani. Perawat, mana sakit Pak? Ya kan? Ada saatnya perenungan. Ketika kita sakit, saya lihat itu. Ketika saya sakit, apa yang Tuhan mau kasih tahu sama saya? Waktu mertua saya meninggal, waktu kejadian itu saya nggak ngerti Bapak Ibu. Tapi sekarang lama-lama saya mengerti. Dikit-dikit dibukakan Tuhan. Ada rencana Tuhan. Oh iya. Ada. Tuhan tahu apa yang menjadi rancangannya untuk kita kepada ibu-ibu saat ini yang ada di sini. Husukum baju kita. Waktu dalam kandungan, kita ingatnya kayak mana kita dalam kandungan? Hah? Ada. Cobalah ibu-ibu ya. Aku perhatikan itu luar biasa lah ya. Bayangkan selama 6 bulan kita nggak bernapas dengan hidung. Padahal waktu bayi itu keluar nggak ada penutupnya di sini. Ku tengok. Ada dong? Mana langsung? Tapi bayangkan 9 bulan kita nggak bernapas dengan hidung. Boy. Makanya aku heran, gimana manusia ini ya, waktu dalam kandungan, bisa nggak masuk air ke hidungnya, kecuali misalnya mau ada begitu ya. Tapi disuruh merlangi, ulah masuk air. Bayangkan ibu-ibu, Tuhan rancang, belum walaupun bayi itu nggak ditraining kan, bayi dalam kandungan, waktu dalam kandungan kau jangan bernapas ya. Bisa, bernapas dari sini. Makan pun dari sini. Siapa yang merancang itu? Tuhan ya. Coba tangannya buat begini. Bisa digerakkan? Kita bilang lomokku. Inilah itu. Lomokku, betul. Ada bagian hidup kita kadang bisa kita bilang lomokku. Sekarang ibu-ibu, coba dulu tahan nafas selama-lamanya. Tunggu. Kita tes aja dulu. Ini. Nah, coba ditahan dulu ya. Ini latihan pernafasan, diafragma. Ayo, 1, 2, 3. Siapa yang paling tahan? Kalau udah nyerah, angkat tangan. Tahan ya. Kalau nyerah, angkat tangan. Udah bernapas, angkat tangan. Siapa yang udah selesai, angkat tangan. Biar kita lihat, angkat aja. Kalau udah nggak bernapas lagi. Yang masih tahan. Oke. Singkat ceritanya, saya mau katakan begini. Aku nggak mau bernapas. Oke? Berarti apa? Kita perintah diri kita. Oke, nggak mau aku bernapas. Pokoknya nggak. Tubuh itu bilang, dan belum. Kalau tangan bisa lah.
Sekarang pegang dulu dada sebelah kiri. Kalau jantungnya sebelah kiri ya karena ada jantungnya sebelah kanan. Lah buruk jantungnya sebelah kanan loh. Coba sekarang perintahkan dengan otak. Berhenti. Berarti ibu-ibu, ada di dalam hidup kita ini bisa 100% kita kendalikan, tapi ada 50-50, 50% nggak bisa kita kendalikan. Ada dalam hidup kita ini 100% tidak bisa kita kendalikan. Jantung itu. Jadi orang herak kita, amang, waduh anak ko namang, ngeluh jauh. Waktu bayi bisalah kita sogok dengan bonbon. Waktu anak-anak. Kalau sekarang, bisa disogok dengan bonbon. Burju-burju hamang asal itu bajum podo dana kamu mak nggak bisa lagi kita kendalikan. Lalu Bapak Ibu, bagaimana kita menghadapi ini? Semua dalam kedaulatan Allah. Maka jangan pernah tinggalkan persekutuanmu dengan Tuhan dengan doamu. Kita nggak tahu anak kita di sana lagi ngapain. Ngapain coba? Makanya banyak orang tua terkejut. Amang burjuya dua anak kon. Mula. Masuk angin. Ngemutai-mutai mana. Burju dong. Pertanyaannya adalah apa? Apakah anaknya takut Tuhan? Adanya baik. Tapi nggak takut Tuhan. Moralis memang dia. Tapi nggak takut Tuhan. Adong do beda di mana? Ali mabir do memang membereng di bata. Manga ko ha. Martami aku, martami yang lu. Ada orang seperti itu. Lalu yang berikutnya. Yang terakhir. Di ayat 14 itu dikatakan apa? Aku akan memberi kamu menemukan aku, ya. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dari segala tempat kemana kamu telah kuceraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat dari mana aku telah membuang kamu. Dan itu terjadi Bapak Ibu. Waktu setelah 70 tahun, 3 gelombang itu orang Yahudi dibuang. Gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga. Lalu pulang pun nanti gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga. Ketika Tuhan membuang kita dari Taman Eden, di pembuangan, kita masih di sini, masih dibuang. Nanti kita pun akan pulang ke rumah Bapa. Gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga. Nah, coba dulu gelombang keberapa, Ibu? Saya nggak ya. Sekarang masih enaklah kita yang muda ini, masih 2 tongkat kita. Kalau kayak Inang itu udah 3 tongkatnya kan. Dulu yakin aku masih 2 tongkatnya kan Inang, tapi nggak kuat lagi. Yang stroke berapa kaki? Maaf ya, berapa tongkatnya itu yang stroke? Kayak si metu aku, oh nompak nak. Saya ada 2 tuh, oh 45. Tetapi pertanyaannya, apakah itu akhir dari kehidupan kita di sini? Tidak. Mata saya, Ibu, udah begini saya melihat. Aduh, agak kurang terima aku, sudah mulai tua. Oh, udah bah. Kurang terima. Alanya pelayanan di pemuda dan mahasiswa, mungkin mulai masuk lah mungkin ke kaum bapak kali ya gitu. Mata pun agak. Tengah malam, Cio, ambil dulu minyak urut. Mulai minyak gosok. Makin lemah. Apakah kita makin muda Bapak Ibu? Enggak. Kita akan semakin tua karena apa? Kita sedang berada di pembuangan. Tetapi ada saatnya Yerusalem yang baru itu nanti Bapak Ibu. Di sana enggak ada jam. Mula poso mamusik kita sudik nadong di son. Kalau mati pada saat tua, ya kan, jiwa kita itu, kita Petrus katakan apa? Yang tidak dapat rusak, yang tidak dapat layu, yang tidak dapat binasa tersedia di sorga. Kalau di dunia ini kan ngalam layu kan, mau pakai yang mudah, mau memakai tubuh yang mudah, masuklah gelombang. Kalau boleh, ganti gelombang mau perjolo kan gitu.
Tuhan akan memulihkan itu. Yang sakit asam urat sekarang, ya Majab Barta. Ale di sana lo dengar asam urat teh. Apa yang pernah hilang di dunia ini akan kembali. Gigi kita yang ompong. Ya, Tuhan akan pulihkan. Mata kita yang rabun, cas mata itu. Telinga kita yang kaki kita yang begini akan kuat kembali. Apa yang hilang? Yang menurut kita, orang-orang yang kita cintai. Ayah kita akan bertemu dengan dia kalau dia mati di dalam Tuhan. Itu sebabnya ibu-ibu ini harus menjadi semangat kita bahwa anak-anakku harus mati di dalam Yesus. Supaya apa? Ketika kami berpisah, gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang tiga PHMI beda, kami akan bersama-sama dengan dia di dalam kekekalan. Orang yang sudah mati, ada bawa rumahnya masuk ke dalam kuburan itu. Mobil Fortuner Pak masuk. Iwan, di mana itu ya? Di Brazil itu saya lihat itu. Ya dia kepala gangster, dimasukkan senjata ke dalam. Ibu-ibu hati-hati ya. Jangan nanti pas acara itu anak-anak masukkan emas kita, baju-baju kita yang bagus-bagus. Besoknya dibongkar. Ada kejadian begitu. Yang jelek-jelek aja pakai nanti. Yang cantik-cantik kasih sama menantu enggak ya? Kurang datang semua bagada. Tuhan akan memulihkan kita. Amin. Maaf siapa yang di sini sudah mabalu. Ada ya? Nanti ketemu dengan Bapak di surga. Dengan suami. Tapi enggak tahu aku, apakah bahasa Jepang mesti karupat ho. Enggak. Ya kan? Jangan enggak ada di sini ya. Apa yang nggak bahagia orang Jepang dohor nggak ada di luar sana itu. Yang mungkin orang yang kita cintai meninggal, ayah kita, mama kita, bahkan nanti opung kita pun yang tak pernah kita lihat. Kalau dia mati dalam Tuhan, kita akan bertemu dengan dia. Apakah nanti ingatan kita itu akan hilang? Tidak. Kita ingat gak istri kita nanti di sana? Ingat juga, tapi nggak kawin disuruh. Iya. Tubuh kita ini yang enggak lah. Jadi apapun masalah ibu, Yesus jawabannya, bukan sosro ya. Yesus jawabannya, dan bertahanlah. Amin. Yang belum yang tadi kan yang sudah janda ya kan? Yang tadi yang belum janda, coba tunjuk tangan. Suatu saat akan menyusul seperti mereka kan? Iya kan itu kan? Kan nggak mungkin mereka menyusul ibu-ibu kawin lagi. Loh, itu Daud bilang begitu loh. Waktu anaknya mati, aku yang akan pergi mendapatkan dia. Tapi ketika kita sekarang masih ketawa, bersukacitalah. Tetapi ketika nanti datang itu, ingatlah bahwa Tuhan akan memulihkan ketika Yesus datang kedua kalinya. Semuanya, penderitaan kita, kegalauan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.